Kok bisa? Nusantara mayoritas agamanya onter. Jadi siapa yang menjajah? Siapa? Jawab. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan semuanya, selamat bergabung bersama Rina Solihin di live ya, di room ini, di mana kita di sini kembali ya akan berdiskusi teman-teman dalam Murtadin menjawab, begitu ya. Ya, teman-teman, selamat bergabung semuanya. Bagi Anda-anda yang punya sahabat, kenalan, silakan Anda share ya live ini supaya lebih banyak lagi teman-teman yang lain bisa hadir di sini dan bisa mendapatkan berkat juga ya dari apa yang akan kita bahas, teman-teman. Dan jangan lupa tap-tap layarnya dong, tap-tap layarnya yang kencang ya. Ya, teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, dan saya harap kita semua dalam keadaan baik ya kan, dan nggak perlu kejang-kejang ya teman-teman, nggak perlu ya kepanasan, belum apa-apa kok ya, saya belum mulai kok, saya belum ngomong apa-apa loh ya, jadi jangan kelojotan kayak cacing kepanasan ya, santai aja, santai ya kan. Santai bro, ya, nggak perlu kejang-kejang ya, belum mulai kok, belum mulai. Teman-teman, biasa-biasa aja kali, nggak usah lebay. Ya teman-teman ya, jadi di sini teman-teman boleh bertanya apa saja tentang iman saya, tentang iman kekristenan ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang perlu Anda ketahui mungkin selama ini dan Anda tidak mendapatkan jawabannya, silahkan Anda tanyakan di sini ya. Mungkin Anda mendengarkan ada narasi-narasi yang tidak Anda pahami tentang kekristenan, silahkan Anda tanyakan di sini. Dan bagi teman-teman yang seiman, mungkin ada pengajaran-pengajaran yang belum Anda pahami dengan baik, silahkan juga ditanyakan di sini. Oke? Kita akan coba untuk membahas itu teman-teman ya. Dan tentunya secara alkitabiah. Oke? Ya, teman-teman, sebelum kita mulai tentunya seperti biasa, kita akan buka dulu dengan doa tentunya ya. Dalam segala hal kita harus andalkan Tuhan Yesus. Ya, karena dalam memberikan pertanggungjawaban iman ini bukan suatu hal yang mudah ya. Ini sesuatu yang yang tidak disenangi oleh iblis teman-teman ya. Jadi dia pasti selalu ingin menjegal, ingin merusak live ini. Ya kan? Jadi kita harus sertakan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus dalam apapun yang kita kerjakan ya, termasuk di dalam memberitakan Injil tentunya. Untuk itu teman-teman, kita akan satukan hati kita ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan saya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kekal, Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur sekali Tuhan pada kesempatan malam hari ini kembali bisa berkumpul di room ini untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, oknum itu tidak suka ya, tidak suka dengan pembahasan ya tentang kebenaran firman-Mu. Engkau tahu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan lebih berkuasa, Roh Kudus lebih berkuasa di atas segala roh-roh jahat yang ada di bumi ini. Dan atas semua kuasa-kuasa kegelapan. Kami percaya. Tuhan Yesus, Engkau lindungi live ini.
Jaga live ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan biarlah semua firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu ini Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Mu yang ada di Alkitab. Dan semua adalah apa yang Engkau pikirkan, apa yang Engkau firmankan, apa isi hati-Mu, itulah yang akan disampaikan dalam room ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan live ini ke tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya kembali ya memberikan aturan mainnya ya. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di sini, mungkin belum tahu bagaimana SOP-nya ya. Ini judulnya adalah Murtadin Menjawab. Artinya saya sebagai seorang murtadin akan memberikan pertanggungjawaban iman saya kepada setiap orang yang memintanya. Ya, ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan yang ada padamu, tapi dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jadi seorang Kristen harus siap memberikan pertanggungjawaban iman setiap saat kalau ada orang yang memintanya. Ya, karena iman Kristen bukan iman buta, karena iman Kristen adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya hadir teman-teman ya untuk memberikan pertanggungjawaban iman saya kepada teman-teman semua. Dan silakan bertanya dengan baik, pakai bahasa yang baik, mudah dimengerti ya, bahasa yang singkat, padat dan jelas. Dan juga pakailah bahasa yang santun ya, tidak menghujat. Oke? Pakai bahasa yang baik, karena bahasa Anda itu mencerminkan kepribadian Anda. Oke? Ya. Dan maaf kalau ada pernyataan atau pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh, yang nggak sopan, ya kan? Itu saya abaikan, ya. Saya abaikan. Bahkan saya nggak baca loh, ya. Saya lewatkan saja teman-teman. Saya mencari pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas untuk saya jawab. Oke? Karena itu bertanyalah dengan baik. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang bermutu. Jangan asbun. Oke? Siap ya? Siap, teman-teman. Ya, saya mulai membaca. Mungkin ada pertanyaan yang sudah diajukan di sini. Pertanyaan atau pernyataan terserah, ya. Tetapi saya lihat ini perlu saya jawab, akan saya jawab, ya. Oke. Ini ada Rian ya. Rian. Oten Konoha gitu ya. Sono, susul Belanda, pewaris agama, penjajah. Oke. Ini bukan pertanyaan. Ini adalah pernyataan, ya. Pernyataan sebenarnya yang tidak bersahabat. Tetapi oke lah, saya kira saya perlu merespon ini begitu ya. Karena banyak sekali dalam pemikiran-pemikiran teman-teman Olim itu dia punya logika yang cacat logika begitu ya. Mereka selalu menganggap bahwa agama Kristen adalah agama penjajah. Begitu ya. Jadi Belanda menjajah Indonesia itu bawa agama Kristen. Begitu ya. Nah, begini, Rian. Mari kita berpikir secara sehat. Sekiranya Belanda dulu datang ke Indonesia ini, ke Nusantara ini,
dengan misi menyebarkan agama. Ya. Itu konsekuensi logisnya adalah pasti rakyat Indonesia mayoritas beragama Kristen atau Katolik. Ya, Belanda itu bawa agama Katolik ya, teman-teman. Begitu, ya. Itu Nusantara ini udah mayoritasnya bukan Islam. Ya, bukan Islam kalau yang menjajah Nusantara ini adalah agama Kristen. Menjajahnya agama Kristen, lalu mayoritasnya agama Islam. Itu logika sehatnya di mana? Kalau yang menjajah itu adalah agama Kristen, menyebarkan agama Kristen, tentunya seluruh Nusantara ini mayoritasnya adalah agama Kristen, coy. Tidak mungkin agama onter. Oke. Nah, kok bisa Nusantara mayoritas agamanya onter? Jadi siapa yang menjajah? Siapa? Jawab. Ya. Kalau mayoritas di Nusantara ini ternyata Islam, ya, berarti yang menjajah itu Arab. Bukan Blondo. Paham? Nah, ya. Bisa paham sekarang? Jadi nggak usah, ya, cacat logika dalam berpikir. Anda tahu nggak, Belanda itu tidak bawa-bawa agama, tidak menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Kalau Anda ingin tahu sejarah, di depan pintu gereja, ya, gereja Katolik rata-rata, karena gereja Katolik yang besar-besar di Indonesia ini dibangun oleh Belanda, ya. Anda lihat gereja Katolik begitu megah-megahnya, itu Belanda yang bangun loh, ya. Dan itu bangunannya itu bisa tahan ratusan tahun. Nah, menurut sejarah yang saya baca, ya, di depan pintu gereja itu ditulis, ya, dalam bahasa Belanda bahwa yang tidak boleh masuk ke dalam gereja itu adalah dogi dan pribumi. Dogi dan pribumi tidak boleh masuk ke gereja itu. Oke? Apakah itu dia menyebarkan agama? Enggak, teman-teman. Belanda itu datang nggak nyebarin agama. Kalau dia nyebarin agama, tentunya pintu gereja itu terbuka lebar untuk pribumi. Terbuka lebar. Paham? Anda menyebarkan agama, itu pintu gereja tidak ditutup untuk pribumi. Jadi please deh, belajar sejarah. Nah, agama apa yang menjajah Nusantara ini? Ya, agama Islam. Makanya mayoritasnya Islam. Paham? Be smart. Oke? So, teman-teman, saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ini Murtadin Boy Sandi. Ini Murtadin odong-odong Kristen dari lahir, tipu-tipu. Ini Herder Edis. Apa? Boy. Herder Edis. Ya. Dalam pengajaran kekristenan, ya, itu saya banyak tidak sesuai dengan ajaran Edis. Bagaimana pula saya bisa jadi herdernya Edis? Kembali cacat logika. Saya tidak herder siapapun. Tidak.
Saya herdernya Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Saya herdernya Tuhan Yesus. Tok. Begitu. Ya, jadi jangan sembarang-sembarangan tuduh, oke? Dan saya bukan Kristen dari lahir. Ya. Saya seorang murtadin dari Minangkabau. Lahirnya dari keluarga Muslim. Jadi jangan memfitnah, ya. Nanti Anda nanti kena kutuk oleh nenek moyang saya loh. Oke, jangan memfitnah. Orang Kristen itu sudah tidak mau lagi berdusta. Kenapa? Karena dalam ajaran Tuhan Yesus tidak boleh berdusta. Tidak ada lagi ajaran boleh berdusta dalam 3 perkara. Nggak ada. Jadi kalau saya murtadin, pure saya seorang murtadin. Ya, saya bukan terlahir dari Kristen. Oke? Jadi jangan fitnah ya. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oke? Saya baca lagi. Kalau baca harus pakai kacamata saya, ya. Nggak bisa lihat soalnya, blur. Didi, ini ucapan siapa Tante? Glory Gospel. Glory Gospel. Glory Gospel, nggak tahu. Ucapan siapa itu? Nggak tahu saya. Nggak ketemu di Alkitab. Adi 79, Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun berzina. Oten boleh seks bebas enak. Oh, gitu ya. Hosea 4 ayat 14. Mirip dong sama ajaran Olim. Kata somat ya, kata si Ustadz Uas. Walaupun mencuri, walaupun berzina, asal dalam keadaan beriman, masuk surga. Ya, walaupun mencuri, walaupun berzina, asalkan membaca syahadat, masuk surga. Ya kan? Ingat ajaran Uas tuh. Ya, Anda nih nggak perhatiin ajaran Uas berarti ya. Mari kita lihat Hosea 4 ayat 14. Mari kita baca. Jangan sampai Anda gagal paham pula di sini gitu loh, ya. Hosea 4 ayat 14. Sebentar teman-teman. Hosea. Dikira sama ajaran somat, ya. Walaupun berzina, walaupun mencuri, makanya korupsi itu jojong, ya kan? Makan santri-santri, menyantap para santri juga jojong. Karena apa katanya? Asalkan bersyahadat, masuk surga. Begitu. Hosea 4 ayat 14. Hosea 4. Judulnya apa ini? Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Saya bacakan ayat 14 tadi, Anda baca ya. Oke. Saya bacakan dari ayat 7 ya, dari ayat 6 ya, ayat 6 ya. Dari ayat 6 teman-teman. Saya bacakan Hosea 4. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Siapa umatku? Allah bicara tentang siapa? Tentang Israel. Ya, Israel.
Oke. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Ya, jadi ini sedang jatuh ke dalam dosa persundalan. Oke, perzinahan. Tuhan marah. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Thank you, Max. Ya, mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon-pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun. Sebab naungannya baik, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Oke, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Bersepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada pesundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Ini bicara apa? Ya, Hosea 4 itu bicara tentang persundalan Israel. Bukan persundalan secara harafiah di sini. Ini adalah persundalan iman. Ya, ini persundalan iman, perzinahan iman, di mana bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala. Begitu ya. Jadi di sini yang dimaksud, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu itu yang jatuh ke dalam persundalan dan segala macam. Tidak menghukum masuk di sini sudah tidak diindahkan oleh Tuhan. Lu sesat-sesatlah, gitu ya. Nanti ada konsekuensinya. Begitu. Sebenarnya hukuman yang dimaksud itu tetap terhukum dengan seperti tadi ya. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasuran. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Itu hukuman, teman-teman. Itu sebenarnya hukuman. Ya, jadi ini bicara tentang persundalan rohani yang terjadi di bangsa Israel, di mana mereka jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala. Ini kekesalan. Tuhan menyatakan kekesalannya di sini. Ya, bukan di sini tidak dinyatakan siapa yang berdosa, saya akan biarkan umat yang berdosa begitu. Saya membiarkan mereka berbuat dosa, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Menghukum itu maksudnya bukan menghukum di neraka, bukan menghukum mereka dengan berbagai-bagai pencobaan, ya. Itu yang dimaksud di sini. Waktu mereka di dunia ini, kalau mereka tidak bertobat, ya pasti dihukum di neraka gitu. Ya kan, tetapi karena mereka ini sudah begitu jatuh ke dalam penyembahan berhala, ya, hukuman terhadap mereka itu di dunia ini, ya misalnya berbagai kesulitan, berbagai tulah mereka dapatkan, berbagai kehidupan yang tidak menyenangkan, itu semua hukuman atas dosa-dosa mereka di dunia. Kalau tidak bertobat, tersedia hukuman yang lebih berat lagi, yaitu di neraka.
begitu ya. Jadi sebenarnya ini Allah menyatakan kekecewaannya terhadap bangsa Israel dan berharap supaya mereka itu bertobat. Ini inti dari Hosea 4 ini ya. Jadi Anda kalau baca ayat Alkitab jangan main comot-comot ya, main comot-comot doang lalu Anda tafsirkan seenak udelmu. Maksudnya maksud lu apa gitu? Ya. Oke, ini saya cari lagi. Ini ucapan ini Ruben aja masuk Islam. Ruben. Kalau artis masuk Islam itu nggak heran ya. Artis itu motivasinya bisnis gitu kan. Anda nggak ngikutin bagaimana Ruben sekarang ceritanya, ya kan? Sekarang kan dukungan orang udah balik ke Sarwenda. Mengapa mereka bercerai? Itu sekarang sudah terbuka ke publik. Ya, dipermalukan Tuhan lah ya. Orang yang meninggalkan Tuhan akan dipermalukan. Sekarang udah terbuka secara terang benderang. Ya, semoga Ruben mana ya? Bisa diterima lagi nggak ya kalau dia bertobat ya? Ya, kalau misalnya dulu Kristen KTP, kalau dia bertobat sungguh-sungguh ya mungkin masih diterima. Tapi nggak tahu. Ya, kita doakan aja lah. Ya kan? Ya, ini karena ini bukan room untuk gosip-gosip. Ya, tapi seharusnya Anda jangan bangga dulu kalau ada yang mu'alaf. Ya kan? Yang pura-pura juga banyak, ya kan? Sebenarnya dia udah Islam dari lahir, tapi dia ngaku-ngaku murtadin. Banyak, ya kan? Ya, saya nggak usah sebut nama lah. Banyak. Kalau Anda masuk ke video saya di YouTube, itu saya sudah counter mereka-mereka yang bohong itu. Islam dari lahir, lalu digadang-gadang sebagai murtadin, tapi akhirnya ketahuan. Gitu ya. Kalau menjadi Islam itu biasa. Tapi dari Islam menjadi Kristen itu luar biasa. Oke? Saya akan tidur kenyakan. Saya cari komentar yang berkualitas. Zal, keimanan Oten berdasarkan surat-surat kepompong wartawan lepas, disahkan pagan Roma hingga sampai konsili. Sesat, kau sesat. Sesat kau. Ya, itu adalah narasi mu'alaf yang sudah gagal menjadi Kristen, ya. Dia nggak tahu apa-apa makanya. Konsili Nisea itu tahun berapa? Tahun 300-an. Kekristenan sudah ada. Kapan? Sejak kapan ada kekristenan? Kalau kita mau jujur, kekristenan itu sudah ada sejak dari Taman Eden. Ya, sejak dari Taman Eden. Apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Apakah Adam pengikut Kristus? Yes, dia pengikut Kristus, Adam. Tapi pengikut Kristus yang dijanjikan. Dia percaya kepada Mesias yang dijanjikan. Dia percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Semua orang perjanjian lama adalah Kristen, pengikut Kristus yang dijanjikan.
Sebelum Kristus yang dijanjikan itu datang, mereka melakukan ibadah simbolik, yaitu korban domba. Domba menyimbolkan Sang Mesias yang akan berkorban di kayu salib untuk penebusan dan pengampunan dosa. Ya. Lalu orang-orang di Perjanjian Baru sampai manusia terakhir nanti yang percaya kepada Sang Mesias itu, yaitu Mesias yang sudah datang, itu mereka juga adalah Kristen. Oke, pengikut Kristus. Tapi sudah datang. Kalau di Perjanjian Lama, percaya kepada Kristus yang akan datang, yang dijanjikan. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa di sorga kalau tidak melalui Aku." Baik Adam, Hawa, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi di Perjanjian Lama, ya, itu diselamatkan oleh juru selamat yang akan datang. Oke? Dan semua rasul, semua murid, semua orang-orang percaya di Perjanjian Baru itu diselamatkan oleh juru selamat yang sudah datang, dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, tidak seorang pun, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, hanya bisa diselamatkan masuk surga hanya melalui iman kepada juru selamat itu, yaitu Tuhan Yesus. Tidak lain, tidak ada yang lain. Di kolong langit ini tidak ada nama, ya, yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Amin. Amin. Run official, mimpi kau jangan terlalu miring. Mimpi apa? Kekristenan itu tidak dihasilkan oleh mimpi, ya. Kekristenan tidak dihasilkan oleh mimpi seorang pemuda. Tidak. Kekristenan itu adalah hasil relationship, relasi antara Allah dengan manusia. Tuhan itu tidak menurunkan agama loh. Agama itu buatan manusia. Agama itu tidak, gama itu kacau, ya. Jadi supaya manusia ini hidupnya tidak kacau, dibuatlah agama. Apakah kekristenan sebuah agama? Tidak. Kekristenan lebih dari sebuah agama, yaitu relationship antara Allah dengan manusia. Tuhan Yesus datang, ya, membawa jalan keselamatan satu-satunya. Tuhan Yesus tidak bawa agama, ya, tidak. Dan Allah tidak mengajarkan agama, tapi jalan keselamatan. Jalan keselamatan satu-satunya, di mana lewat itulah manusia bisa diselamatkan dari api neraka. Begitu. Agama itu buatan manusia. Oke? Kekristenan lebih dari sekedar agama. Paham? Muhammad Cabulullah. Sukri Bibika, ya, Sukri Bibika, juru selamat yang ditombak, digebukin, digantung, lalu dikutuk, dongok. Yes. Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa berita tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa di neraka. Ya. Berita tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa di neraka. Tapi bagi kita
Berita tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Oke? Anda katakan bahwa penyaliban itu dongo. Yes, tentang Anda sudah tertulis bahwa orang-orang yang akan binasa seperti Anda akan menganggap bahwa penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Alkitab sudah kasih tahu akan ada orang-orang seperti kamu ini. Ya. Bahwa karya Allah, karya keselamatan yang dirancang oleh Allah dari Taman Eden untuk menyelamatkan umat manusia dari penghukuman dosa, itu adalah kebodohan bagi mereka-mereka yang akan binasa di neraka. Tapi bagi kami yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Salib itu adalah bukti kasih Allah kepada manusia-manusia yang berdosa. Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lain. Ya, kau mau menyelesaikan dosamu dengan cara apa, cuy? Dengan amal. Berapa banyak kau bisa berbuat amal? Berapa banyak? Kau sanggup berbuat amal berapa banyak? Standar amalmu, ukuran amal yang kau kumpulkan ada nggak? Nggak ada. Lalu kau pakai cara apa lagi untuk selamatkan dirimu dari neraka? Ibadah. Sebanyak apa kau ibadah? Bisa ibadah sebanyak apa? Sholatmu aja masih bolong-bolong. Ya kan? Sholatmu aja masih bolong-bolong. Kau bicara ibadah. Nggak ada standarnya. Kau harus bisa bikin berapa banyak. Aduh, dan itu pun nanti kau harus timbang-timbang. Kau pun nggak tahu berat mana. Berat pahalamu apa berat dosamu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Iya kan? Nah, karena itu sesuatu yang tidak pasti, hanya spekulasi semata, Tuhan tidak pakai cara itu. Tuhan pakai cara penggantian hukuman. Ya, upah dosa adalah maut. Maut ini maksudnya neraka. Kalau kau berdosa, kau harus nyemplung ke neraka itu. Berapa banyak dosa kau bisa cemplung ke neraka itu? Cukup. Setetes dosa pun cukup membawa kau ke neraka. Setetes. Mengapa? Kok harus setetes bisa ke neraka? Yes, karena sorga itu adalah tempat yang maha kudus. Jadi dengan setetes dosa, kau tak bisa masuk ke sorga. Karena sorga itu tempat yang maha kudus, ya. Nggak ada di sana seks-seks bebasan bebas. Semua yang najis tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang maha mulia, maha kudus, tak tersentuh, tak terhampiri oleh setetes dosa pun. Jadi Tuhan siapkan satu cara yang sangat adil untuk semua umat manusia. Kalau cara amal berbuat baik itu nggak adil. Ada yang orang bisa bikin banyak amalnya. Kalau dia kaya, kalau dia hartanya banyak, dia bisa banyak sumbang sana, sumbang sini, ya kan? Bisa dia naik haji bola-balik, hapus dosa, ya kan? Lu gimana gajinya pas-pasan UMR? Dengan UMR lu bisa naik haji bola-balik. Lu bisa sumbang sana, sumbang sini. Hah? Tipu sana, tipu sini mungkin bisa. Ya kan? Mana lo mau nyaingin orang kaya itu Pak Haji itu? Hah? Ke Mekah sana kayak dia ke Garut aja sana gitu dekat. Yang nggak mampu gimana? Itu mengandung ketidakadilan. Tuhan tidak pakai. Ya. Tuhan pakai satu cara yang sangat adil. Bisa dilakukan oleh siapapun. Dia kondisinya apapun, mau miskin, mau kaya, mau tua, mau muda, mau sempurna, mau cacat. Ya kan? Cacat fisik maksudnya asal jangan cacat otak. Kalau cacat otak memang dosanya tidak diperhitungkan.
Oke, tapi kalau dia cuma cacat fisik, dia juga bisa melakukan itu supaya dia bisa diselamatkan. Bagaimana cara yang adil itu? Yaitu dengan cara bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, oh, gampang banget dong. Cuman percaya doang bisa masuk surga. Gampang kali jadi oten. Gampang kali jadi oten ya? Hah? Percaya doang Yesus Tuhan langsung masuk surga gitu? Saya belum sampai, penjelasannya belum selesai. Ya, bertobat pertama. Anda kira bertobat itu gampang? Bertobat itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Kalau tobatnya tomat bisa, hari ini tobat, besok kumat. Itu namanya tobat tomat. Tobat yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah menyesali, meninggalkan dan menyesali segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Kita menyadari bahwa diri kita orang berdosa dan kita berkomitmen ya dengan sepenuh hati untuk meninggalkan dosa itu dan kita menyesal. Itu namanya bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Oke? Kemudian percaya. Percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, percaya apanya? Percaya bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah. Setan pun percaya bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, makanya setan ingin menyamai Dia. Ingin juga disembah seperti Tuhan Yesus yang disembah, Allah yang disembah, gitu. Karena iblis juga sangat mengenal Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus mau mengusir setan ini, lalu Dia berkata, "Engkau anak Allah." Ya. Kami belum waktunya untuk dihukum. Dia tahu Yesus adalah anak Allah. Adalah Allah itu sendiri. Lalu Yesus memasukkan setan-setan itu ke dalam babi. Lalu babi itu jatuh ke dalam jurang. Setan tahu dia bakal dihukum oleh Tuhan Yesus. Ya, setan tahu waktunya akan tiba di hari penghukuman dia gitu. Tapi pada saat itu dia belum siap. Waktu kami belum tiba katanya untuk dihukum. Lalu dia dimasukkanlah ke dalam babi-babi itu dan babi itu terjun di jurang. Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Lalu iman kekristenan yang menyelamatkan apa? Nah, percaya bahwa Yesus Tuhan. Ya, iblis pun percaya. Berarti nggak sampai di situ. Ya, percaya ya bahwa Yesus Kristus itu telah menggantikan penghukuman kita di kayu salib. Dia masuk ke dunia paling bawah untuk menggantikan kita dihukum. Karena neraka itu tidak berkuasa atasnya. Dan pada hari ketiga, Dia bangkit. Itulah kemenangan kita. Itulah kemenangan Kristus mengalahkan maut. Itu iman yang menyelamatkan teman-teman. Yaitu terjadi di situ transaksi rohani. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Ya, Dia mati menggantikan kita dihukum. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Jadi Yesus telah mati bagi kita dan kita sekarang hidup bagi Dia. Itulah iman yang menyelamatkan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kalau Kristus hidup di dalam kita, itu namanya kita adalah orang-orang Kristen yang berbuah. Ya, kita bukan manusia lama lagi, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita mengalami perubahan total. Ya, kita mendapatkan posisi istimewa sebagai anak-anak Allah. Tuh, ya, itulah iman yang menyelamatkan. Bukan hanya percaya Yesus Tuhan lalu selamat.
No, Anda harus percaya bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan engkau dihukumkan di kayu salib itu. Ya. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Dia sudah mengalahkan maut, dia sudah membayar lunas utang dosamu. Dosamu yang dulu, dosamu hari ini yang belum kau perbuat, dan dosamu yang akan datang. Oke? Semua, segala dosa sudah dibayar lunas oleh darah Kristus di kayu salib itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi dia menyerahkan nyawanya di kayu salib itu bagi domba-dombanya, bagi kita orang-orang percaya. Begitu. Itulah iman yang menyelamatkan. Begitu, teman-teman. Silakan, ada yang bertanya lagi? Arif Rahman Hakim Rahman. Terkutuklah orang yang disalib, tertulis di Bible. Jadi salib itu terkutuk. Inilah ya. Kalau pemahamannya sepotong-sepotong. Anda baca tuntas ayat itu. Ya, di situ tertulis dia terkutuk karena kita. Itu jangan dilupakan ya kalimat itu. Ya, dia terkutuk karena kita. Bukan karena dia. Dia, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya yang tidak pernah tersentuh dosa. Dan dusta tidak ada di dalam mulutnya. Dia adalah manusia yang kudus. Karena dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kekudusan itu tetap melekat pada diri Kristus. Dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, bagaimana dia bisa terkutuk? Dia terkutuk karena kita. Ya, di kayu salib itu dia menanggung dosa seisi dunia, termasuk dosa Anda juga. Ya, tapi masalahnya Anda kan tidak terima dia sebagai juru selamat Anda. Jadi kutuk Anda tetap Anda yang tanggung. Ya, kutuk Anda ya Anda yang pikul. Begitu. Tapi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu kutuk kami diambil alih oleh Tuhan Yesus. Ya, dia patahkan kutuk itu di kayu salib. Kami sekarang, kami tidak lagi menjadi orang-orang terkutuk atau orang-orang berdosa. Tetapi sudah menjadi orang-orang kudus. Sudah dikuduskan oleh Kristus dengan darahnya yang suci. Oke? Nah, jadi Yesus dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu ayat sebelumnya jangan Anda lupakan, ya. Dia terkutuk karena kita. Karena dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Jadi kutuk semua manusia di dunia ini ditimpakan kepadanya. Karena itulah dia dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Tapi bukan karena dia sendiri, tetapi karena kita. Ini sudah disampaikan juga di kitab Perjanjian Lama oleh Nabi Yesaya. Itu di Yesaya 53, di situ sudah dikatakan. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ditimpakan kepadanya. Ganjaran, yaitu penyaliban itu adalah ganjaran. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelum penyaliban terjadi. Sudah dinubuatkan. Ya. Jadi dia terkutuk bukan karena dia berbuat dosa. Bukan karena dosa dia, tetapi karena dosa kita. Kita sesat seperti domba, kata Nabi Yesaya. Kita memilih jalan kita sendiri. Ya, tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Ya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Oke? Pahami itu. Ya. Itulah bukti kasih Allah kepada manusia. Dia tidak mau seorang pun binasa.
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dunia menganggap penyaliban itu sebagai sebuah kebodohan. Ya, memang iblis mau seperti itu. Iblis maunya jangan sampai ada orang yang percaya bahwa penyaliban itu adalah karya Allah untuk menyelesaikan dosa manusia. Jangan sampai. Berapa banyak sudah trik-trik iblis yang dia bikin, ya, yang digencarkan, yang dilancarkan untuk memasukkan penyaliban Kristus. Termasuk menyatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, hanya diserupakan. Ya, supaya apa? Supaya karya Allah ini tidak dipercaya oleh umat manusia. Begitu, ya. Supaya umat manusia tidak beriman kepada karya Allah ini dan tidak diselamatkan. Jadi manusia digiring untuk mencari cara-cara lain yang sebenarnya bukan cara Tuhan. Itu adalah hasil pikiran manusia itu sendiri. Gitu. Tetapi cara Tuhan tidak ada yang lain. Manusia di perjanjian lama diselamatkan oleh iman kepada juru selamat yang akan datang. Manusia di perjanjian baru sampai manusia terakhir nanti diselamatkan hanya karena iman kepada juru selamat yang sudah datang. Tidak ada lagi di luar itu. Ya, Tuhan tidak bikin lagi cara kedua, cara ketiga untuk menyelesaikan dosa. Tidak ada, hanya satu-satunya cara. Melalui penghukuman, penggantian hukuman oleh Sang Juru Selamat. Hanya dengan demikianlah kita bisa bebas dari hukuman dosa itu, yaitu neraka. Itulah bukti dari besarnya kasih Allah akan manusia ini. Begitu. Tapi kalau dunia mengajarkan berbeda, ya, engkau mau selamat, mau masuk surga, ya udah, sekuat-kuatmu lah. Ya, lu lakukanlah perbuatan baik sekuat-kuatmu. Beribadahlah sekuat-kuatmu. Ya kan? Sekuat apa kamu bisa? Sekuat apa? Nggak ada yang bisa. Dan standar berapa kuat pun nggak ada. Begitu, nggak ada standarnya. Tapi cara Tuhan itu pasti. Hanya dengan iman percaya, bertobat sungguh-sungguh dan percaya sungguh-sungguh kepada karya Tuhan di kayu salib itu. Di mana Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan kita hidup bagi Dia. Terjadi transaksi rohani. Itulah iman yang menyelamatkan. Oke? Makanya di satu ayat Allah berfirman, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di zaman itu baru ada jalan. Tapi kalau hari ini itu sudah banyak jalan. Ya kan? Karena iblis ciptakan begitu banyak jalan menuju surga. Tetapi ujungnya menuju maut. Banyak jalan disangka teman-teman. Banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kasihan sekali. Jangan sampai hanya sangkaan Anda bisa ke surga, tetapi nyatanya enggak. Karena itu hanya sangkaan saja. Ya, jangan sampai. Jadi gunakan pikiran, otak yang dikasih Tuhan, dikasih akal budi, dikasih kitab suci. Silakan cari mana jalan yang lurus, yang satu-satunya itu. Karena Tuhan tidak siapkan banyak jalan. Tuhan hanya sediakan satu-satunya jalan ke surga. Para guru-guru palsu seperti Zuma, Rifa, dan kawan-kawannya menyesatkan. Yes, betul. Ya, itulah guru-guru palsu zaman now. Kasihan mereka itu yang mengikuti dia. Sekali Yesus tetap Yesus, Hermina, jangan pernah ingkar dan menjual iman terhadap Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya, no turning back, no turning back. Sekali Yesus tetap Yesus.
Susilowati. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jangan dijual ya. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. So, teman-teman, ada lagi pertanyaannya? Kita lihat lagi. Solihin Wailak, yang membangkitkan Yesus siapa? Di dalam kebangkitan Yesus ya, Solihin Wailak itu terlibat 3 pribadi. Bapa, Yesus sendiri atau anak, dan Roh Kudus. Ya. Di dalam Bible itu tertulis Yesus bangkit. Oke? Berarti dia bangkit sendiri. Ada juga tertulis Yesus dibangkitkan. Itu Bapa yang membangkitkan, ya. Ada juga tertulis Yesus bangkit oleh Roh Kudus, itu juga ada tertulis. Ya, semuanya benar. Kenapa? Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah satu. Jadi 3 pribadi terlibat di dalam kebangkitan Kristus. 3 pribadi ini juga terlibat di dalam penciptaan alam semesta dan segala isinya. Karena 3 pribadi ini satu hakikatnya. Begitu. Yang membangkitkan Yesus adalah iblis. Iblisnya adalah kamu gitu ya. Olim. Bocah nakal. Kisah para Rasul. Iya, Yesus dibangkitkan Allah, dibangkitkan oleh Bapa. Ya, benar. Nggak salah. Yesus dibangkitkan Roh Kudus juga benar. Yesus bangkit sendiri dari kematian juga benar. Karena 3 pribadi itu terlibat dalam kebangkitan Kristus. Nggak ada yang salah. Itulah Allah Tritunggal. So, ada lagi. Kakak, Kadrun mengira Bapa itu sama dengan Allah. Ya, beda tuh. Bagaimana Bapa kok bisa sama dengan Allah? Ngawur ya. Nggak ada sama apanya. Apanya yang sama? Coba saya tanya. Dari sisi mana sama? Pertama, ya. Allah Bapa, Allah itu dalam Alkitab ya. Allah atau Elohim atau Jehovah, ya kan, yang eksis dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu adalah roh. Sementara Allah itu adalah zat. Itu udah beda, eksistensinya aja itu udah beda. Satu zat, satu roh. Allah itu adalah roh. Karena itu kita harus beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah roh, bukan zat. Itu udah beda. Oke. Terus belum lagi ajarannya. Itu beda banget. Ya. Beda banget. Jadi nggak ada sama-samanya, nggak ada. Gitu. Surga nerakanya juga beda. Jalan keselamatan yang dibuat juga beda. Jadi samanya di mana? Di mana samanya? Nggak ada samanya, boy. Nggak ada samanya. Oke? Bocah nakal. Udah bocah nakal lagi. Yesus berdoa kepada siapa? Ya, Yesus sebagai manusia waktu itu berdoa kepada Bapa. Apa yang aneh? Nggak ada yang aneh. Karena dia hadir sebagai manusia sepenuhnya dan juga sebagai Allah sepenuhnya. Begitu. Ya. Sebagai manusia, dalam membuktikan kemanusiaannya, dia berdoa kepada Bapa. Dia makan, dia minum,
dia haus. Ya kan? Itu. Sukri Bebika. Berarti Roh Kudus yang hamilin Maria di Matius 1-18 adalah Yesus, anaknya sendiri. Dia menghamili. Menghamili. Apa maksudnya? Yesus, Maria dihamili gitu oleh Yesus. Apa sih maksudnya? Yang benar adalah Allah memilih seorang perawan suci, yaitu Maria. Maria, ya, itu bukan Maryam saudara perempuan Harun yang melahirkan Isa, itu beda. Catat. Allah memilih Maria sebagai perawan suci yang belum pernah tersentuh oleh laki-laki. Rahimnya dipinjam oleh Allah, ya, untuk dipakai oleh Allah, ya, untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai Mesias ke dunia ini. Nah, lalu bagaimana cara dia hamil? Apakah dia bersetubuh? Tidak. Roh Allah ditiupkan ke rahim Maria. Itulah yang menjadi janin Yesus Kristus. Jadi secara biologis tidak ada apapun dari Maria. Tidak ada darahnya Maria di dalam Kristus. Ya. Tidak ada. Dia rahimnya hanya dipinjam. Dipakai untuk kelahiran Sang Juru Selamat seperti yang sudah dinubuatkan. Oke? Sudah dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama bahwa seorang perawan akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak dan dia akan menamainya Yesus. Itu sudah dinubuatkan dan Maria menggenapi itu. Yesus menggenapi nubuatan itu. Oke? Kalau zaman itu bisa tes DNA, itu nggak ada tuh DNA-nya Yesus Kristus dengan Maria, itu nggak ada identiknya. Gitu. Karena secara biologis nggak ada sumbangsi apapun dari Maria. Dia pure dari Allah. Mengapa harus dikandung? Kenapa nggak gedebuk aja? Gedebuk. Kalau tiba-tiba gedebuk, udah gede, itu namanya hantu. Takut. Bikin orang takut, tiba-tiba ada. Gitu kan? Tetapi karena dia memang dikatakan dia akan terlahir sebagai manusia, berhubung manusia itu adanya melalui kelahiran, maka Yesus Kristus pun melalui cara yang seperti itu. Melalui dilahirkan. Tetapi bedanya adalah kita dilahirkan oleh benih dari ayah dan ibu kita melalui hubungan seksual. Ya, tetapi karena Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kudus, yang suci, dia tidak bisa menyangkali sifat-sifatnya, tidak bisa menyangkali kekudusannya. Maka dia terlahir dengan cara yang kudus juga. Dikandung oleh perawan Maria yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Oke? Nah, itulah kekudusannya Kristus. Beda dengan kita manusia biasa. Begitu. Paham? Mengapa dilahirkan? Ya karena dia menjadi manusia. Karena manusia hadir juga di dunia ini melewati dilahirkan, kecuali Adam, manusia pertama. Setelah itu semua dilahirkan. Ya, cuma manusia pertama doang diciptakan dari debu tanah. Ya kan? Setelah itu semua dilahirkan. Dan Hawa pun itu dari tulang rusuknya Adam. Begitu. Ya. Nah, jadi dilahirkan, memang dia jadi manusia harus dilahirkan. Kecuali manusia dicangkokkan, maka dia juga akan dicangkokkan gitu. Dicangkokkan.
utama. Ngaku-ngaku murtadin, tuh tempat lahir Yesus mayoritas Islam. Anda bicara apa sih? Kumur-kumur dulu sana. Kumur-kumur, gosok gigi, ngaur. Tempat lahir Yesus mayoritas Islam. Emangnya Ujung Kulon. Ngomong asbun kalian ya. Jalim mania. Berarti Tuhan berdoa ke Tuhan. Di mana ayatnya? Itu kan asumsi Anda. Tuhan berdoa ke Tuhan. Ya. Saya tadi katakan, Yesus Kristus hadir di dunia ini ya dalam dua kodrat ya. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Yang berdoa itu adalah kemanusiaannya cuy. Kemanusiaannya berdoa kepada Bapa. Ya. Kalau keilahiannya, dari sisi keilahiannya, dia justru berkuasa mengabulkan doa. Tuhan Yesus berkata bahwa mintalah apa saja yang engkau inginkan dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Jadi kalau kamu berdoa dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan berikan kepadamu apa yang kamu minta dalam namanya. Ya. Secara keilahiannya dia mengabulkan doa. Tapi yang berdoa itu kepada Bapa itu adalah kemanusiaannya Kristus. Bisa bedakan? Ya. Jadi memang Tuhan Yesus ini unik. Allah itu unik. Makanya Tuhan bilang, dengan siapakah hendak engkau samakan aku? Dengan siapa mau kau samakan? Gak ada. Ya. Dengan manusia kau samakan juga nggak bisa, karena manusia itu bukan manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya, nggak bisa. Lalu kau samakan dengan ilah-ilah yang lain, sesembahan orang yang lain itu nggak bisa juga, karena dia tidak pernah datang sebagai manusia. Sementara Allahnya Alkitab, ya, dia bertahta di sorga. Lalu dia mengutus firman-Nya menjadi manusia ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang dari sorga. Aku turun dari sorga. Aku datang dari atas, kamu dari bawah. Ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentu murid-muridku sudah melawan ketika aku disalibkan. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena dia adalah raja kerajaan sorga. Bukan raja dunia ini. Paham? Begono ya. Erik, Allah baru datang abad ke-7. Iya, sebelum abad ke-7 tidak ada yang kenal Allah SWT itu. Tidak ada. Tidak pernah disebut ya oleh para nabi sebelumnya. Ridun, Tuhan itu sama, cuman cara kita berbeda merasakan kehadirat Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad, saya muslim. No. Ya. Kalau Tuhan itu sama, ya tidak sama. Kalau Tuhan itu semua agama Tuhannya sama, maka tidak boleh ada ajaran yang berbeda-beda. Ya. Kalau Tuhan itu semuanya sama, itu ajarannya harus sama. Jalan keselamatannya harus sama. Standar moralnya harus sama. Surga nerakanya harus sama. Hukum-hukumnya harus sama. Tapi kalau itu semua berbeda, ya, itu so pasti Tuhannya juga masing-masing agama itu berbeda. Justru karena inilah saya bertobat, ya, mencari Allah yang sejati.
Karena saya bertanya di usia 18 tahun, kelas 2 SMA, jika semua agama ini benar, berarti Tuhannya sama. Ya. Apakah semua agama di sini sama? Di Indonesia ini ada 6 agama minimal yang diakui negara. Tidak sama, beda. Kalau sama nggak perlu kalian bubarin orang ibadah. Kalau sama nggak perlu kalian persekusi umat Kristen, nggak boleh bangun tempat ibadah. Kalau sama, untuk apa? Toh Tuhan kita sama, untuk apa halang-halangin umat lain ibadah? Justru kalian pun sebenarnya tahu tidak sama, tidak sama. Iya kan? Nah, nggak sama cuy. Nggak sama. Ajarannya beda. Jalan keselamatannya beda. Standar moralnya berbeda. Ya kan? Hukum-hukumnya yang diajarkan berbeda. Tidak ada satu alasan pun yang bisa berkata bahwa semua Allah, semua agama ini sama. Kalau Tuhan itu Esa, yes. Tuhan itu cuma satu. Tapi yang mana? Itu yang harus dicari. Ya. Tuhan itu satu, hanya Esa, satu-satunya. Saya sangat percaya itu Tuhan itu satu. Tapi yang mana? Itu pertanyaannya. Yang mana? PR. Saya sudah habiskan waktu 22 tahun mencari itu. Dan saya temukan dia di dalam Alkitab. Dialah Allah yang sejati. Dialah yang wajib saya sembah dan saya muliakan. Yaitu Jehovah yang datang ke dunia ini menjadi manusia dalam nama Yesus Kristus. Dia mengajarkan standar moral tertinggi. Dia mengajarkan jalan keselamatan satu-satunya. Dia mengajarkan sorga yang maha kudus, suci, semua sifat-sifatnya, maha adil, maha suci, maha kudus, maha tahu, maha benar. Ya. Itu semua tercermin dari ajaran-ajarannya. Itulah Allah yang maha suci, yang satu-satunya Allah yang Esa. Adanya di dalam Alkitab. Dia berfirman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, itulah dia. Oke. Mantap. So, saya mau lihat lagi. Mesflo. Sekarang ini mereka maksa Yesus itu Muslim dan mereka pengikut setia, tapi disuruh baptis nggak mau. Mereka sebenarnya bingung, ya. Mereka sebenarnya bingung apa, ya kan? Mereka menyamakan Isa dengan Yesus. Mereka menolak Kristus, tetapi sekaligus ingin diakui sebagai orang percaya kepada Yesus. Ya, itu umat bingung. Bingung sebingung-bingungnya. Tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, mengakui bahwa Alkitab sudah digerubah-rubah. Mengatakan Alkitab sudah sudah dipalsukan, tetapi dalam waktu bersamaan mengutip Alkitab. Bagaimana itu? Sakitnya di mana? Ya, sakitnya di mana? Kalau Alkitab memang sudah dipalsukan, nggak usah dikutip-kutip, nggak usah dibicarakan. Ngapain Anda bicarakan kitab yang sudah dipalsukan? Untuk apa dibicarakan? Tetapi kalau khotbah nggak membicarakan kekristenan, nggak afdol. Nggak asyik.
nggak rame. Iya kan? Begitu yang terjadi, teman-teman. User 1232, you murtad, nanti you punya jasad kalau mati hangus. Kata siapa? Kata siapa? Kata iblis. Nggak penting amat apa kata iblis. Yang penting kata Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus bilang apa? Aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Mereka pasti tidak binasa. Ya, mereka pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum Tuhan Yesus naik, terangkat ke surga, dia berkata, aku akan pergi. Ya, di tempat Bapakku banyak tempat tinggal, yaitu di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana, menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Wow, keren. Sudah berjanji menyediakan tempat bagi kami di surga. Kenapa kami percaya? Karena memang Tuhan Yesus sudah di surga. Kalau Tuhan Yesus masih jadi mayit, kami nggak percaya loh, nggak percaya. Tuhan Yesus sudah di surga. Apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya, ya dan amin. Oke? Jadi orang Kristen yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya bahwa Kristus sudah mati bagi dia, menggantikan dia dihukum di kayu salib itu, dan sekarang hidup bagi dia. Dan orang ini pasti diselamatkan dari neraka. Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus pasti binasa. So, Rifandi, salam dari Murtadin juga. Wow, salam Murtadin, Rifandi. Yes. Murtadin semakin terdepan. Yeah. Tuhan ya, kita adalah menggenapi nubuatan kitab suci. Orang-orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Kita adalah orang-orang yang terkemudian, yang akan menjadi terdahulu. Yes, amin. Padahal jika mereka pengikut Yesus, harusnya mereka dibaptis seperti amanat. Ya, itu orang yang konsisten seperti itu. Ya. Kalau misalnya siapa yang mengikut Yesus, pertama syaratnya apa? Bertobat dan percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di luar itu bukan pengikut Yesus. Ya kan? Jangan hanya seenaknya mengatakan, oh, Yesus itu Muslim. Kenapa? Dia sujud. Dia nggak makan bebong. Ya kan? Walaupun nggak tahu tuh dia makan bebong apa enggak. Nggak ada tercatat di Alkitab dia nggak makan bebong. Yesus tidak makan bebong, nggak ada tuh. Bahkan dia mengajarkan semua makanan halal, itu yang dia ajarkan. Karena bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tidak mungkin pula dia nggak makan bebong. Ya kan? Yesus sujud. Lalu Islam sujud. Sama nggak sujudnya Yesus dengan Olim? Beda. Ya. Yesus sujud itu
sifatnya itu spontan gitu. Ya. Nggak ada dia sholat berarti dia sholat gitu ya. Kalau dia sujud dia sholat. Nggak ada. Yesus nggak ngajarin rukun sholat. Di perjanjian lama pun nggak ada rukun sholat. Yang harus ruku, sujud, berdiri, duduk gitu ya. Nggak ada rukun sholat. Terus harus bacaan tertentu gini apa gitu, bacaan tertentu. Nggak ada rukun sholat. Jadi jangan dijadikan alasan Yesus adalah Islam ya, karena sewaktu-waktu dia sujud pada saat dia berdoa. Gitu. Itu spontanitas aja, bukan sebuah aturan yang harus gitu. Nggak sujud pun Tuhan mendengar. Mau tidur lagi tiduran berdoa juga Tuhan mendengar. Gitu, ya. Lalu dia sunat. Ya kan? Kenapa Yesus Kristus sunat? Ya karena dia adalah orang Yahudi. Makanya dia disunat waktu dia lahir. Karena dia terlahir dari Yahudi, gitu loh. Ya. Ya, sunat itu adalah tanda stempel sebagai orang Yahudi. Kalau Anda orang Yahudi, Anda harus disunat. Lalu olim-olim disunat apa? Emang Anda orang Yahudi? Ya, inilah ya umat galau, membenci Yahudi tapi ikut-ikutan Yahudi, disunat pula. Padahal sunat itu adalah tanda keyahudian. Lalu kalian benci Yahudi tapi ikut sunat-sunatan. Ya. Itu sunat itu otoritas orang-orang Yahudi ya, sebagai bangsa Israel. Kalau ingin mengaku sebagai orang Yahudi ya harus disunat. Gitu. Paham? Ikut pula Anda disunat. Kasihan. Thank you Pastor Starjok. Rio, Tuhan itu dari batin kita, kepercayaan. Maksudnya apa? Kurang paham saya apa maksudnya. Tuhan itu bukan dari batin kita loh. Ya. Maksudnya apa? Tuhan dari batin. Gini loh ya, teman-teman, sedikit ya. Tuhan menganugerahkan kepada manusia ada yang namanya hati nurani. Ya. Hati nurani itu sebenarnya ada kerinduan di sana untuk menyembah sesuatu. Begitu. Ya, manusia itu secara hati nurani sebenarnya tahu ada yang berkuasa di dunia ini. Ada sesuatu yang harus disembah, yang maha berkuasa. Gitu kan? Itu hati nurani kita udah kasih tahu. Terutama ketika kita bisa melihat bahwa ada pencipta. Lihat dari alam semesta yang sudah diciptakan begitu rumitnya. Iya kan? Dan hati nurani kita berkata ini ada pencipta. Maka orang tuh rindu, ingin menyembah sesuatu. Nah, kadang mereka membuat sesuatu untuk disembah. Gitu. Saking rindunya untuk nyembah sesuatu, tapi belum tahu apa yang mau disembah gitu. Buatlah anak lembu emas, sembah batu, sembah gunung, sembah sungai, sembah hewan. Ya kan? Itu pada awalnya. Bahwa manusia itu tahu bahwa Tuhan itu ada lewat ciptaannya. Nah, ini yang disebut dengan wahyu umum. Wahyu umum yang diletakkan di dalam hati manusia. Sehingga manusia itu tahu bahwa Sang Pencipta itu ada. Ya kan? Nah, setelah wahyu umum, lalu Tuhan turunkan wahyu khusus. Wahyu khusus inilah yang diberikan kepada para nabi, disampaikan kepada nabi dan rasul. Nah, wahyu khusus inilah yang akhirnya dituliskan di dalam kitab. Begitu. Makanya Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan ya semua firman yang dia dengar. Tuliskanlah firmanku yang kau dengar ini dalam sebuah kitab. Jadi semua nabi diperintahkan untuk menuliskan firman Allah.
Begitupun para rasul menuliskan juga. Nah, adanya kitab suci, Alkitab, itu adalah firman khusus, yaitu firman tertulis. Begitu. Ya. Nah, melewati firman tertulis inilah orang bisa mengenal Allah. Kalau hanya lewat hati nurani saja, itu nggak tahu. Iya tahu ada pencipta, tapi siapa penciptanya nggak tahu. Gitu. Akhirnya ngarang-ngarang, bikin-bikin dengan pikiran sendiri. Oh, kayaknya dianya begini loh. Kayaknya Tuhan itu harus begini, harus begini. Dia ngarang-ngarang sendiri dengan pikirannya Tuhan tuh harus seperti apa. Ya. Tetapi sebenarnya tidak ada manusia yang bisa mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya, tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya kepada manusia. Melalui apa? Tentu melalui kitab sucinya, melalui firman-firmannya. Seperti apa Allah? Ya seperti apa yang dia firmankan gitu. Jangan kau buat pula ngarang-ngarang sendiri. Allah-Allah dengan pikiranmu. Begitu. Ya, di dalam Alkitab Allah itu memperkenalkan dirinya dengan sangat jelas dan sangat spesifik. Bukan abu-abu. Bukan abu-abu. Sangat terang benderang. Ya. Jadi, saya bisa mengenal Allah sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya di dalam Alkitab. Secara jelas, spesifik, dan terang benderang. Jangankan Allah, Anda mau kenal seseorang saja. Ya, kalau bukan orang itu, Anda mau mengenal secara benar ya. Bukan kata orang ya. Kalau kata orang, Anda mau kenal si A, tapi Anda dengar-dengar apa kata orang tentang si A, itu beda. Ya. Dan pendapat setiap orang bisa beda-beda. Karena menurut mereka si A itu seperti ini, menurut si B si A itu seperti ini, menurut si C si A itu seperti ini, sesuai dengan versi mereka masing-masing. Tetapi yang paling benar adalah apa kata si A tentang dirinya, itu yang benar. Begitu juga dengan Allah. Apa kata Allah tentang dirinya, itulah yang harus kita percayai. Bukan apa kata orang tentang diri Allah. Nah, itulah yang menghabiskan 22 tahun saya berjuang untuk mengenal Allah yang sejati. Dari kitab saya yang lama dan Alkitab. Karena hanya 2 kitab ini yang mengklaim dirinya sebagai kitab firman Allah. Makanya saya dalami 2 kitab ini. Ya, setelah 22 tahun saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Yaitu Yesus Kristus yang berfirman di dalam Alkitab. Wow.